Karena Wanwan harus ngaktifin weakness pointnya, sedangkan Brody tinggal pencet aja tuh teleport memori ke arah seorang Fanny. Jadi menurut aku ini masih bisa di counter sih sama teman dari OP Pak Pulung. Yap, baiklah kalau begitu. Walaupun ada plus minusnya dari tiap pilihan yang mereka pilih ya. Mungkin dari Wanwan kalau kita lanjutkan lagi, Wanwan memiliki mobilitas yang sangat tinggi apabila nanti attack speednya udah ada. Dia bisa lompat ke kanan ke kiri, mungkin menggocek seluruh player yang ada. Walaupun mungkin untuk di awal-awal damage-nya tidak sebesar dengan marksman yang lain. Setelah kemarin pun ada buff yang dilakukan oleh Wanwan itu sendiri. Dan sekarang kita lihat ada dua hero dari OP yang udah langsung mulai menginvasi masuk ke dalam area jungler yang dimiliki oleh KPX. Ada Fanny yang langsung diganggu oleh 3 hero sekaligus, tapi mendadak Fanny-nya yang digunakan oleh Wan sangat ingin mendapatkan satu poin ke awal-awal seperti ini. Sekali lagi perusahaan dari masing-masing, tapi Wan berusaha untuk kabur di area tersebut. Malah first blood-nya berhasil langsung diapakan level, dan 2 orang dari OP pun langsung menjadi korban. Tapi Wan di tempat yang berbeda pun didapatkan oleh Benedetta lengkap dengan purple buff yang dia ambil barusan loh, Talia. Waduh, ini sih selain dari OP berhasil untuk ngepick ke arah jungle-nya di bawah menit ke-5. Watt kehilangan purple buff, dia harus nunggu lagi, dan otomatis Watt nggak bisa terlalu agresif lagi dengan hilangnya sebuah purple buff. Tapi dari Fredo Kitty mencoba untuk melakukan kontes aja Archan-nya di zoning, mundur banget Rinasmi mencoba untuk mengambil kembali purple buff ya, karena mereka tahu Fanny udah nggak punya purple buff. Mereka pengen coba untuk ngambil purple buff milik OP, tapi nggak bisa karena baras terlalu tebal Pak Pulung. Yap, barat terlalu tebal. Namun kita coba lihat dari GPX, mereka punya Fredo Kitty, mereka punya Pakito. Siapa yang nggak tahu bagaimana kiprahnya untuk ditangkap juga sangat-sangat sulit. Belum lagi Rinasmi, satu sidelaner yang sangat berbahaya pada zamannya kemarin di MPL di season yang ke-7. Setelah itu mungkin rehat dulu sebentar dan sekarang baru terlihat lagi. Ini akan kita lihat ya bagaimana kiprahnya nanti untuk di game yang kedua ini dengan Martisnya, karena dari minimap coba ada pertempuran antara Benedetta dan juga Martis, tapi 3 orang dari OP mereka berkumpul bersama-sama. Ada Turtle juga, coba Fredo Kitty mulai tas-tas memberikan gangguan, memberikan mental distraction. Akankah kali ini mereka bisa melakukan langsung ke Turtle-nya, karena Turtle-nya pun udah langsung krisis tapi ditumbuk langsung untuk Rafaela-nya kabur ke bagian belakang. Udah Detonas welcome langsung ditelan aja ke arah Pakitonya, dan sekarang untuk Benedetta pun langsung muncul aja di area pertempuran, di mana Velnya juga udah siap untuk langsung memberikan bantuan. Tapi untuk sekarang Martisnya pun udah gak kuat lagi menampainya, dia bisa dikeluarkan. Tennya masih bisa selamat, sedikit lagi HP tersisa. 3 player dimiliki oleh KPX pun langsung hancur nih Talia. Iya, langsung hilang. Begitu pula dengan adanya Watt mencoba untuk mendapatkan lagi 1 poin pick off ke arah Fuzzy Stain, tapi dia nggak mau terlalu mengambil resiko. Ditambah lagi ternyata terlalu free buat teman-teman dari OP. Mereka nggak bisa untuk melakukan kontes karena Fredo-nya tadi juga cukup jauh. Ditambah kalau misalnya Watt ngedive in, ini bakal beresiko banget, bakal ditelan dengan ada 1 buah Detona welcome. Mencicil aja dari Watt ya, dia nge-poke damage, apalagi dia harus menunggu juga untuk mendapatkan pundi-pundi itemnya terlebih dahulu Pak Pulung. Yap, 2 hero yang dimiliki oleh GPX pun mulai bergerak. Mereka muncul di area Reaper. Lalu ada Martisnya yang cutting minion jauh banget sampai melewatin inner turret. Ada Erchan yang akan melihat dari kejauhan. Lalu Benedettanya mulai maju ke bagian depan. Ada ngedash juga. Fredo Kitty pun berusaha untuk melindungi. Ada flicker yang dikeluarkan. Sementara untuk Fredo Kitty masih berjuang sendirian di bagian depan. Ada Baras yang udah mulai mendekat juga, langsung dijepit begitu aja. Fredo Kitty berhasil untuk men-trigger langsung ke arah Detonas welcome. Sementara Martisnya Mortal Coil dikeluarkan. Belum ada decimat sejauh ini, tapi Wan udah mulai hadir. Siapa yang akan menjadi korban, karena sekarang Tennya pun udah mulai bersama-sama. Ada 4 hero, tapi satunya recall dan pertempurannya pun belum tercipta Talia. Ya belum pecah lagi dari segi team fight-nya atau war-nya, karena kalau kita bilang dari Watt-nya sendiri dia juga harus bermain lebih hati-hati lagi. Dia banyak banget counternya, ada Brody, ada Erchan, ada bahkan Ozzy N1. Dengan adanya Detona welcome dan juga Holy Baptism, ini bakal melimitasi dari pergerakannya. Sedangkan di sisi top lane kita melihat ada ya Jay mencoba untuk 2 lawan 1, tapi sudah ada bantuan juga dari Fredo kita bersama dengan ada Ten. Itu dia 1 poin pick up ke arah seorang Erchan. Baik banget, seenggaknya ini bakal 4 lawan 5 kalau misalnya team fight-nya pecah Pak Pulung. Yap, dimana tadi damage-nya juga udah sangat-sangat sakit sekali dari Veil ya. Kita tahu lah bagaimana damage yang dia keluarkan. Namun sebelumnya untuk kali ini ada Fredo Kitty yang mundur lagi, sementara Jay ditinggalkan sendirian di bagian atas. Ozzy N1 dengan darah yang nggak begitu banyak. Akankah dia masuk dalam jangkauan dari Fredo Kitty dan juga rekan-rekan dari GPX? Karena untuk sekarang juga Tennya mundur lagi. Sementara untuk Kyle-nya langsung berhasil kabur dengan Black Shoes yang dia milikin, dia selamat. Tapi tidak untuk Fredo Kitty, karena Fredo Kitty pun harus meregang nyawa Talia.
Hilang sudah salah satu frontliner, tapi walaupun demikian lihat bagaimana Rinasmi menginjak karena Dede Bocang dan damage-nya sakit banget. Mencoba untuk dibalaskan, mencoba untuk balas dendam, tapi sudah ada Watt juga yang terbang melayang. Otomatis teman-teman dari OP nggak berani maju, takut untuk langsung digesek oleh Watt karena memang kita bicara soal Fanny ya, damage-nya itu juga bukan main, Pak Pulung. Iya, Fanny nantinya juga mungkin walaupun bakal fall off juga untuk ke belakang-belakang sampai dengan late game, tapi setidaknya untuk early game ini ya kita lihat aja, karena nantinya untuk dari late game sendiri mereka udah punya satu jaminannya loh, mereka udah punya satu asuransinya loh, mereka punya Aldos lah nantinya mungkin di late game itu akan bekerja ya Cimomo ya. Iya, makanya ini create space aja sih sebenarnya dari teman-teman geng Kapak. Tapi syaratnya juga mereka nggak boleh keculik satu persatu karena Fazistain berkali-kali ini dia selalu nyolong momentum, coba cari momentum. Dan Erchan ini yang menurut aku juga dia harus jaga positioning dia karena Erchan pun termasuk hero yang benar-benar mudah diincar oleh teman-teman dari geng Kapak. Apalagi ada cewek Svet ternyata yang datang dari seorang J ke area bawah tuh serem banget Pak Pulung. Iya, nih gue juga nggak ngerti nih sama GPX nih. Tadi ada Bane MM, sekarang ada Aldous MM lagi nih emblemnya nih. Waduh. Nanti gue mau nanya nih sama mereka nih, kenapa menggunakan emblem tersebut? Ini ada misteri apa di balik itu semua? Ada misteri apa gitu loh. Tapi di bagian atas sana untuk Brodinya dikeroyok habis-habisan, bahkan untuk Rafael tertinggal seorang diri. Nasminya langsung ngejepit aja Rafael, engkau mau pergi ke arah mana? Tapi dibiarkan aja. Masih ada War yang mencoba untuk mengejar di bagian tengah. Fazistain yang tertangkap basah setelah cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan fail, harus ditukar dengan nyawanya kali ya. Yes, harus ditukar dengan nyawanya karena dia terkena turret damage yang cukup banyak. Tapi walaupun demikian dia menukarkan satu nyawa untuk satu ditambah satu buah turret. Jadi kalau bisa dibilang tadi pertukaran yang cukup menguntungkan bagi OP. Di sisi lain dari kedua belah tim, mereka sudah sama-sama kehilangan dari outer turret ya. Tapi sementara itu lihat bagaimana Rinasmi terkena tamparan memori. Sakit banget dan gak bisa bertahan. Dede Bocang dia tarik ulur sehingga dari Rinasminya sudah dikumpulkan semua marknya. Mencoba untuk ditonop memori, begitu pula dengan ada Watt mencoba untuk mendapatkan dari seorang Dede Bocangnya, tapi nggak bisa. Steel cable-nya masih bisa ditahan oleh seorang Brody, Pak Pulung. Yep, itu tadi apa yang udah dilakukan. Sementara tennya di atas seorang diri ada Rafaela masih cari informasi. Coba kita lihat dari minimapnya. Benedetta di bawah masih mendorong lagi dari wave minion yang dimiliki oleh pemain OP. Ada Turtle yang sangat-sangat nganggur juga. Rafaela udah membuat sebuah perimeter. Martis dan Pakito berusaha berdua untuk bisa ngebuka dan juga nge-open map yang ada di bagian depan. Tapi 3 hero yang dimiliki oleh OP, mereka malah menginvasi balik. Purple Buffalo yang menjadi tujuan mereka. Di mana Fanny-nya? Fanny masih diganggu juga oleh Benedetta. Tapi Fanny pun melakukan sebuah mirroring di mana dia ingin mendapatkan juga Purple Buffalo. Sekarang pertempurannya Pakito udah nggak kuat. Itu apaan yang lewat? Layaknya meteor menabrak langsung ke arah Brody. Langsung aja Brodinya untuk kali ini masih bisa selamatkan. Sementara untuk C-nya tertinggal sendiri di bagian belakang, tapi malah dikeroyok habis-habisan oleh 4 orang, oleh 4 arah sekaligus tanpa bisa melakukan banyak hal dari J-nya Talia. Iya, kehilangan 2 player dari GK Kapak. Begitu pula dengan adanya Turtle. Lihat bagaimana kali ini OP melihat adanya free space yang dibuat, otomatis mereka langsung beramai-ramai mengamankan Turtle tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun. Begitu pula di arah bottom lane kita melihat antara Fazistain dan juga Watt. Cukup struggle mereka, Pak Pulung, karena kalau bisa dibilang Watt ini dia memang mobilitasnya tinggi. Dia ada steel cable, dia ada tornado, tapi tetap aja dia tuh cukup tipis darahnya, apalagi untuk berhadapan dengan hero-hero seperti Fazistain, Pak Pulung. Yap, ini akan menjadi seperti apa lagi nanti ya pertempuran ini ke belakang ya. Kita lihat aja apakah Aldusnya nanti akan jauh lebih efektif lagi, karena tadi damage-nya masih belum terlihat untuk memberikan tapolannya ke arah Brody. Di atas sana ada 4 player dari OP. Mereka sangat berusaha sekali agar bisa mendapatkan satu objektif. Tapi coba lihat Fanny di atas sana melakukan split push. Berhasilkah dia untuk bisa menghadang wave minion yang akan menabrak ke arah pertahanan dari GPX? Lalu di bagian bawah ada satu pergerakan dari Aldous dan juga Benedetta yang mereka masih melakukan fight. Namun untuk sekarang ada satu orange buff yang akan menjadi korban dan diambil oleh OP nih Talia. Yes, dan lihat bagaimana kali ini mencoba untuk direbut kembali, dan takeovernya bagus banget dari Jay. Sengaja mereka nggak kehilangan dari sisi orange buff. Walaupun demikian kita melihat tadinya Fredo Kitty harus flick out ke arah belakang, dikeroyok oleh teman-teman dari OP dan mencoba untuk dipaksakan aja satu buah deton. Nah, welcome berhasil untuk mendapatkan satu buah objeknya, langsung dihilangkan begitu saja. Watt juga langsung sekarang langsung dihilangkan. Damage sakit
banget dari OP dan bahkan Ozzy N1-nya masih cukup kuat untuk berdiri menjadi frontline dan kali ini mengincar ke arah seorang J-nya. Ercan dan juga Kel nggak mau ngasih lepas, begitu pula dengan dari Ozzy N1 siap untuk mencegah keberadaan dari J, gak bisa kemana-mana. 4 pemain dari geng Kapak hilang, Pak Pulung. Blue team turret has been Nih. destroyed. Gimana nih Cimomo agar mereka bisa keluar dari jebakannya? Dan sekarang untuk purple buff-nya pastinya akan sulit lagi diambil untuk Fanny loh. Iya, ini sulit banget sih kalau menurut aku, apalagi terutama juga buat Aldous ya Pak Pulung, karena kita tahu Aldous bener-bener butuh stack. Kalau sampai misalnya mereka kehilangan turret dan bahkan kehilangan kehilangan waktu juga untuk seorang Aldous ngedapetin stack dari Soul Steal-nya, ini bakalan bahaya banget untuk seorang, jadi nggak akan punya cukup stack untuk team fight-nya. Dan bahkan dari itemnya kalau kita lihat, dia hanya mengamankan Endless Battle aja dan Thunderbolt, mungkin lagi mengarah ke satu item lagi yang dibutuhkan untuk seorang J kali ini. Sementara kalau kita lihat dari Fredo Cutie, ini juga harus berhati-hati sih. Dia memang punya damage, dia sustain buat team fight, tapi kalau digebukin 1 lawan 5, ini bonyok juga dari Pakitonya. Dan bahkan nih kalau kita lihat dari Kyle, dia udah nggak dapetin 1 magic penetration dengan jenis one, jadi ini bakalan sakit banget dari seorang Kyle damage-nya 40. Yap, kemarin nih sekarang pertempurannya kembali pecah. Pakito pun udah nggak kuat lagi, damage-nya udah nggak beraturan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu banyak damage dealer yang dimiliki oleh OP, mulai menghajar habis pemain dari GPX. Aldous pun di arah yang berbeda berusaha untuk bisa mendapatkan lagi outer turret ataupun inner turret, objektif demi objektif dari OP dikumpulkan. Lama-kelamaan area defensif mereka pun semakin sedikit, dan War berusaha maju ke bagian depan, tapi coba lihat numpang lewat doang, damage-nya masuk sebanyak itu. Coba lihat begitu baiknya Oli Baptism tadi membuat pergerakan dari Watt-nya langsung terstun. Namun untuk kali ini coba J berhasil untuk melakukan penetrasi, tapi tidak, karena Rinasmi pun harus mengeluarkan flickernya. Ada lagi Oli Baptism dikeluarkan oleh Ercan-nya, tertangkap basah sudah Martisnya untuk masih bisa cover dengan mortar coil-nya nih Talia. Masih bisa selamat, tapi di sisi lain lihat bagaimana Fanzista ini juga cukup cekarat, nggak dikejar oleh J-nya karena sudah ada Kyle juga. Dia menghadang dan J-nya justru yang harus mendapatkan punishment. Geng Kapak mereka cukup kewalahan di menit yang ke-12, apalagi lihat bagaimana dari Lord-nya kali ini sudah langsung menyerang ke inhibitor turret-nya. Detona Welcome belum berhasil untuk mendapatkan target utamanya, dan Lord-nya masih cukup mudah untuk diamankan karena memang mengaca dari Lord yang belum enhance. Tapi walaupun demikian, nampaknya kali ini dengan adanya Fanny, dengan adanya kali ini Aldous belum begitu efektif bagi geng Kapak, Pak Pulung. Yap, ini dia Electro Final Blow di bagian depan langsung dikeluarkan. Coba lihat Fanny-nya baru keluar dari pekarangan rumahnya, kena lagi Ali Baptism tadi langsung connect, dikeroyok habis-habisan. Ada Fazistain masuk ke bagian dalam, shutdown pun dilakukan oleh Vel-nya. Ada sebuah aksi balasan yang dilakukan di mana untuk baratnya pun tertangkap basah. Fanny-nya keluar lagi, cuman sakit banget di bagian bawah. Benedetta yang menjadi korban, ditampol Aldous perutnya, tapi shutdown pun menjadi milik dari Vel-nya. Ini sebuah aksi balasan dilakukan oleh GPK, di mana ada 3 player tadi langsung ditumbangkan. Begitu aja ada purple buff pun kali ini akan menjadi tujuan mereka. Fanny berusaha untuk bisa masuk bagian depan, tapi langsung mendapatkan juga karena outer turret-nya, di mana untuk sekarang sudah terlihat ada lagi tone up memory. Fanny ingin mendapatkan purple buff, ada Martin yang berusaha melindungi, Ten-nya sembunyi karena nanti Windstorm-nya mungkin akan bisa langsung dikeluarkan dan juga mendapatkan hero-hero dari OP nih Talia. Yes, bahkan berhasil Watt-nya untuk mendapatkan purple buff. Dan aku tadi ngeliat dari Fazistain, dia ngepick ke arah Twilight Armor ini memang sudah bisa menjadi salah satu respect item terhadap Watt-nya yang memang damage-nya itu bakal sakit banget. Tapi mengaca juga kali ini kita bakal melihat adanya Lord yang 1 menit setengah kurang lebih bakal hadir di tengah-tengah line of down, dan ini bisa menjadi Lord siapa aja, Cimomo? Iya, dengan adanya Twilight Armor ini semoga bisa membantu tim fight dari teman-teman OP ya, karena kita tahu ini damage fisikalnya bakal dikurangi 20% dan bakal ada true damage juga untuk seorang Fazistain. Jadi mungkin Fazistain bakal menjadi target yang harus diutamakan oleh teman-teman dari Kapak, tapi nggak cuma Fazistain doang, karena Kyle di sini juga udah mulai sakit burst magical damage-nya dari seorang Lilia. Sementara di sisi lain, ini pergerakannya Watt selalu di cancel sama Holy Baptism dari seorang Ercan. Jadi sesuai yang Pak Pulung bilang, dia baru keluar halaman aja, kena stun langsung mundur lagi. Tuh kabelnya coba dipakai buat maju dan mundur, Pak Pulung. Udah nggak bisa terlalu melakukan banyak hal lagi nih Fanny tadi apabila pertempuran seperti itu ya Cimomo ya. Itu damage-nya udah ampun-ampunan, sakit banget masalahnya.
dia nggak bisa melakukan banyak pergerakan lagi apabila di saat tim fight yang kayak begitu tadi. Waduh, Iya. hanya akan mengantarkan nyawanya aja nih Talia. Split push Ya, kali jadi ya. kita bakal melihat nih betul dari Fanny-nya bersama dengan adanya Rinasmi di area bottom lane nampaknya ingin mencoba untuk melakukan split push, tapi hati-hati kali ini Opi sudah mulai memecah dari peperangannya. Rinasmi diincar, bahkan lihat bagaimana dari Fredo Kitty mencoba untuk melindungi seorang Rinasmi tapi gak bisa, dia harus di-tag. Dan begitu pula dengan adanya Fredo Kitty yang kali ini menjadi sasaran, menjadi samsung. Double kill berhasil untuk diamankan dan Dasona welcome Oke. mendapatkan target utamanya. Akankah kita melihat adanya triple Wah. kill dari seorang Brody, dan itu dia triple kill berhasil juga untuk langsung dikantongi oleh teman-teman dari Opi. Sementara itu dari Watt, akankah dia bisa menyelamatkan dirinya ataukah akan menyumbang ke arah maniak, dan itu gak bisa ternyata. Tapi di sisi lain geng Kapak mereka kehilangan 4 pemainnya, menyisakan Ten sendirian 1 lawan 5. Papulung ini gimana? Waduh, Lordnya pun terbuka bebas, pastinya tidak akan ada kontes untuk Lord ini. Yes. Ini akan menjadi sebuah daya dobrak lagi untuk Opi bisa menyamakan kedudukan karena Opi sangat butuh kemenangan ini. Mereka ingin masuk ke babak playoff. Tennya berusaha maju ke bagian depan, ada Rinasmi di bagian belakang mencoba untuk memberikan jepitannya tapi nggak kena. Ada Fredo Kitty juga, tapi setidaknya pilihan bijaksana terbaik sejauh ini ya mereka defense dulu, kecuali untuk Fania nanti ingin melakukan split push. Tapi bisakah 4 orang rekannya menahan bagaimana gempuran yang diberikan oleh Opi ya Cimomo? Iya, apalagi perbedaan network sekarang udah 6.000 dan ada tas-tas dari teman-teman geng Kapak. Mereka udah ngelepetin 1 poin. Jadi sebenarnya kalau berbagi poin sama Opi sih sebenarnya nggak masalah gitu kan, bangsain untuk main lagi di game ketiga. Tapi geng Kapak pun harus tahu kalau Opi hanya butuh 1 poin aja untuk mengamankan slot ke babak playoff nantinya. Permasalahannya, apakah geng Kapak mau kasih poin itu ke arah teman-teman dari Opi karena Lordnya udah mulai masuk ke area base dari geng Kapak, Pak Pulung. Yap, dan Lordnya pun akan langsung dihadang oleh pemain-pemain dari geng Kapak. Sementara Lordnya masih sangat berjaya sejauh ini. Ada Fredo Kitty harus mundur di bagian belakang, tapi shutdown pun dilakukan. 2 player yang dilakukan oleh GPX pun udah langsung hancur. Dan juga Vezisen masih mencari siapa lagi yang akan menjadi korbannya, di mana Lordnya begitu berdiri bebas di bagian belakang. Aldosa udah gak kuat lagi menampaknya, ada message akan di mana tampolannya akan sangat sakit harusnya apabila terkena oleh pemain dari Opi. Hanya saja untuk Watt pun kali ini masuk lagi ke dalam base-nya, tapi untuk base targetnya sendiri disamakan kedudukannya 1 sama Opi versus geng Kapak. 1 sama Opi, mereka berhasil untuk mengamankan posisinya menuju playoff. Dan ini membuat geng Kapak, apakah dengan adanya Fanny dan juga Aldous bisa dibilang efektif karena